itu mental tuh menurut gue di atas segalanya. Karena ada modal di awal kuat, jor-joran, tapi bisnis plan-nya nggak terlalu bagus atau dia nggak terlalu mikirin jalannya gimana, sepi dikit tutup. Kayak seminggu, 2 minggu atau sebulan, ini kok masih sepi ya, apa gue tutup aja. Padahal dia belum ngusahain semaksimal mungkin gitu loh, kayak pakai Instagram Ads atau di marketing ini tawarin ke teman-teman terdekatnya dulu. Mungkin itu dia belum lakuin, tapi kayak bagi dia sepi, oh mungkin jualan gue udah nggak worth it nih. Halo teman Dana, balik lagi sama aku Linda yang akan nemenin kamu di episode Waktu Senggang kali ini. Aku juga mau infoin ke kalian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Dana Indonesia. Kita juga mau bagi-bagi saldo Dana, dan pastiin kamu nonton video ini sampai akhir ya. Caranya gampang banget, kamu bisa langsung cek di description box atau pin chat, dan langsung jawab di kolom komen. Jangan lupa juga cantumin Instagram username kamu. Info lengkapnya langsung aja dicek description box atau pin chat di bawah ya. Kali ini kita akan bahas topik seputar usaha bisnis. Cerita di balik perjuangan menjalankan sebuah usaha dan gimana ya caranya untuk bisa survive dan berinovasi agar usaha kita itu terus eksis. Please welcome Adila. Halo Kak Adila. Halo Kak. Oke, denger-denger nih jualan makanan sandwich, bener gak? Betul sekali. Oke, ini namanya rada susah nih. Neustadt Eatery, bener gak? Betul. Oke, udah belajar dulu soalnya. Yes. Oke, padahal tulisannya NEU ya. NEU STADT. Iya. Eatery-nya biasa gitu ya. Di Pasar Santa ya jualannya. Nah, si Noi ini tuh asalnya katanya dari mana sih? Neustadt itu saya ambil dari bahasa Jerman. Jadi artinya itu new state atau kota baru. Oke, kenapa ngambilnya bahasa Jerman kalau boleh tahu? Karena dulu kuliah di sana, terus setiap kota di Jerman tuh ada 2 bagian, satu old city, satu new state-nya ini. Jadi kalau old city itu isinya itu castle, gedung pemerintahan tua dan lain-lain. Kalau new state itu downtown-nya kayak buat anak muda nongkrong. Sudirman, Senop itu bagian new state itu. Oh, oke. Jadi good kita vibes, jadi gue pilih Neustadt aja. Kita dapat backgroundnya sedikit ya dari kuliahnya di Jerman. Jurusan? Teknik industri. Oke, teknik industri. Oke, sejak kapan sih mulai bisnis? Mulai bisnis itu sejak 2020. Jadi ceritanya waktu itu mau balik ke Jerman buat sekolah masak, tapi karena pandemi kejelasan visanya tuh nggak jelas. Terus pemerintahan Jerman at that time juga lagi nutup orang masuk dari luar. Akhirnya coba buka usaha makanan lah. Terus waktu itu gue liat-liat apa yang masih jarang di Jakarta. Gue liat-liat sandwich tuh masih jarang. Apalagi sub sandwich yang pakai roti panjang itu. Ya udah gue coba ini aja, open PO dan sebagainya. 1 tahun jalan, ternyata peminatnya cukup banyak. Oke. Karena visanya 1 tahun itu bener-bener nggak jelas, ya udah deh, gue buka dulu aja deh. Oke, lanjut. Karena kan terus. juga gue pengen menghabiskan waktu gue buat berkarir di F&B. Jadi ya udah, mumpung gue nggak ada tanggungan, nggak ada apa-apa, kayak it's not a big deal gitu. Dari teknik industri terus pengen belajar masak. Itu kenapa tuh bisa akhirnya pengen ke dunia F&B? Ya, jadi dulu bokap gue punya usaha pabrik hidrolik. Oke. Terus beliau pengen gue nerusin dari sisi tekniknya, yang jadi orang lapangannya. Makanya gue ditawarin buat kuliah ke Jerman. Oh, ditawarin kuliah ke Jerman, siapa yang nggak mau? Iya, benar banget. Terus ya udah, akhirnya gue iyain. Karena at the time gue juga nggak tahu gue mau jadi apa gitu loh. Ya udah gue ikutin aja deh. Pas kuliah ternyata gue baru tahu kalau passion gue tuh dimasak. Oke. Makin lama kuliah tuh makin berat, jadi kayak ya udah deh. Tapi ada ilmu-ilmu dari kuliah yang diadopsi juga nggak akhirnya di bisnis? Pada akhirnya gue ambil hikmahnya aja.
Oke, ambil hikmahnya. Beberapa ada dari sisi bisnisnya atau pembukuannya. Karena kan teknik industri itu kan general ya. Jadi semua antara teknik sama bisnis ekonomi itu dipelajarin. Dari manage Dikit banget. karyawan kali ya. Ya. Oke, atau manage bahan-bahan makanannya gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya apa sih yang memotivasi atau menginspirasi untuk buka bisnis? Ini berarti yang sandwich ini bisnis pertama ya? Bisnis pertama yang serius ya. Oh, oke. Apa tuh yang memotivasi atau menginspirasi untuk buka itu? Gua tumbuh di keluarga pengusaha. Jadi bokap dulu juga dari dulu emang pedagang. Dan gue juga baru tahu ternyata pendahulu-pendahulu gue atau leluhur gue itu juga pedagang juga dari kakek, eyang gitu-gitu. Jadi ya mungkin udah ada mentalnya, udah ada DNA-nya turun. Ya udah, jadi gue nggak takut buat mulai bisnis itu. Oke. Mau Berani ambil berdarah-darah, mau ini juga go fight for it aja. Wah, keren. Sebenarnya tadi kan udah dibilang ya, emang udah dari backgroundnya juga keluarga juga pengusaha gitu ya. Sebenarnya keseharian pembisnis atau pengusaha itu kayak gimana sih? Work hours-nya mungkin kayak gimana gitu? Apakah ya kayak 9 to 5 aja gitu atau malah unlimited work hour atau gimana? Ya work hour-nya sih sebenarnya lebih dari 9 to 5 ya. Oke. Karena gue buka aja dari jam 11 sampai jam 8 malam. Itu baru jaga tokonya atau serving sandwichnya. Itu di luar itu gue biasanya kalau pagi-pagi tuh gue harus ngambil roti atau misalkan belanja bahan-bahan kayak daging atau apapun itu yang gak ada, baru gue buka toko, terus prep bersih-bersih dan sebagainya, terus gue seharian jaga toko, baru malamnya kalau buat sayuran biasanya gue belanja ke pasar. Jadi setelah balik abis jaga toko itu gue ke pasar dulu, baru abis itu gue ke rumah. Wah. Itu belum lagi kalau misalkan harus nyari wangsit buat Ada cari wangsit juga. Buat ide-ide marketingnya harus gimana, kontennya harus gimana. Kadang kan kalau di toko kan vibes-nya beda ya, bisa konsen ya. Fokusnya juga udah ke pelanggan gitu ya. Iya. Hal yang buat kamu paling suka dalam berbisnis itu apa? Selain cuannya ya, yang pasti ya. Yes. Yang pertama itu interaksi antara gua dengan customer gua. Jadi biasanya kalau gue ada customer datang, sambil mereka makan biasanya gue ajak ngobrol dari mana, kenapa mau nyobain sandwich ini. Agak profiling ya. Bukan profiling, cuman ya ngajak ngobrol aja. Oke. Karena kan kadang ada yang datang sendiri merengut aja, ya udah deh gue coba ajak ngobrol deh. Biar disenggol-senggol terus selalu dikit kali ya. Terus yang pertama itu, terus kedua banyak tantangannya. Jadi kalau punya bisnis walaupun dari scratch masih kecil itu banyak banget yang harus dipikirin. Mau itu brandingnya kayak gimana, mau dibawa arahnya kemana, mau pricing point dan sebagainya. Tantangannya ya itu berarti. pokoknya harus mikir terus. Mau bayar tagihan besok, sekarang nggak ada duit gimana? Bener. Bisa nggak ya, minus atau enggak gitu ya? Yakin kayak ini minggu depan ada nggak nih ya? Oke. Nah, karena kita bahas soal finance juga tadi ya. Okay. Modal untuk memulai bisnis tuh apa menurut lo? Modal buat mulai bisnis pastinya yang pertama capital ya. Okay. Karena kan capital itu penting. Okay, fine. Some people they don't have capital, but mereka bisa cari funding dari orang lain. Yang penting mereka punya business plan yang jelas, semuanya jelas, mau brandnya kayak gimana, target marketnya kayak gimana, barang yang mau dijual apa, cara jualnya kayak gimana. It's okay kalau mereka nggak punya capital, mereka bisa cari funding, tapi kalau menurut gue sendiri itu capital emang yang pertama sih. Kalau sejauh ini nih, tadi kan udah tahu ya modalnya. Tapi kalau untuk tantangan terbesar di bisnis saat ini? Tantangan terbesar kalau buat gue ya, yang masih kecil kelas UMKM gini, itu tantangan terbesarnya tuh cash flow sih. Karena traffic UMKM itu segitu nggak stabil ya.
Terus saingannya juga sama brand-brand gede tuh benar-benar apa ya, sangat menantang lah. Jadi kayak di mana kita udah harganya udah mepet banget, mungkin margin profit kita nggak gede. Lawan kita tuh brand-brand besar yang mereka berani ngasih diskon yang gede-gedean gitu loh. Jadinya orang cenderung buat ngambil diskon yang gede itu dibanding buat beli level UMKM seperti kita ini. Oke. Tadi sempat dibahas soal cash flow gitu ya, terus kayak UMKM itu nggak mesti. Nah aku penasaran sih, siasat kalau misalnya bisnis F&B itu kan yang paling susah, kalau aku dengar-dengar itu adalah menjaga kualitas makanan atau bahan makanan. Nah gimana sih, ada tips and triknya nggak kalau untuk ngejaga bahan makanan itu? Kita harus metain produk-produknya. Jadi kan biasanya ada bahan frozen atau ada bahan fresh kayak sayur-sayuran yang disimpan di chiller. Kita harus tahu nih produk masanya tuh berapa lama, tingkat kesegarannya tuh bisa nggak ini tahan seminggu, bisa nggak ini tahan 3 hari. Terus cara storage-nya tuh yang bener gimana, harus pakai plastic wrap kah atau dipakein Tupperware yang dalamnya ada tisu gitu biar mereka tetap moist. Jadi tuh di situ bisa apa ya, tingkat ketahanan tuh lebih lama satu. Terus juga cara purchasing-nya, jadi belanjanya tuh harus tahu kira-kira tuh traffic. Misalnya mau belanja mingguan, traffic buat seminggu tuh kira-kira berapa. Jadi jangan belanja banyak-banyak dulu karena lu udah belanja banyak, taunya yang cepat habis tuh yang produk lainnya gitu loh. Jadi ini jadi waste gitu-gitu. Food waste tuh kalau di F&B pasti ada. Iya. Cuman tantangan buat kita yang UMKM itu gimana caranya meminimalisir food waste ini. Bisa riset dulu di awal atau learning by doing juga bisa sih. Karena kan kayak gitu kan ada yang hal-hal yang kita tidak pikirin akan terjadi. Terus kayak ternyata ini, ternyata itu. Kayak. Jadi dari kesalahan-kesalahan kita tuh kita improve lah. Iterate terus lah ya. Oke. Tadi kan udah sempet bahas tentang tantangan gitu ya. Apa sih hal terpenting atau krusial nih dalam menjalankan sebuah bisnis? Mental sih. Waduh, kenapa tuh mental? Bisnis nih gimana mental bisnis? Sebenarnya tuh banyak hal, cuman kalau menurut gue, sepengalaman gue, itu mental tuh menurut gue di atas segalanya. Karena ada modal di awal kuat, jor-joran, tapi bisnis plan-nya nggak terlalu bagus atau dia nggak terlalu mikirin jalannya gimana, sepi dikit tutup. Kayak seminggu, 2 minggu atau sebulan, ini kok masih sepi ya, apa gue tutup aja. Padahal dia belum ngusahain semaksimal mungkin gitu loh, kayak pakai Instagram Ads atau di marketing ini tawarin ke teman-teman terdekatnya dulu. Mungkin itu dia belum lakuin, tapi kayak bagi dia sepi, oh mungkin jualan gue udah nggak worth it nih. Ya gue pun kadang gue juga kayak aduh apa di udahan aja gitu. Ada ya pemikiran apa namanya, apply kerja di kitchen atau corporate atau anything lah ya. Tapi ya gue pikir aduh gue kan emang niatnya udah dari awal kesini gitu loh, kenapa gue harus putus di tengah jalan. Sayang banget, ini resep udah gue develop bertahun-tahun dan ini udah jadi. Namanya juga bangun bisnis from scratch kan. Jadi sukses gue tuh bukan dalam 1-2 tahun, tapi mungkin 5 tahun ke depan. Wah, jangka panjang ya. Jangan yang kayak tantangan di depan nih baru-baru ini udah langsung menyerah gitu. Ya udahlah, lupain lah gitu, atau kadang gue kayak tinggalin lah gitu. Teman-teman gue kok pada jalan nih, pada keluar nih, pada live music atau nightclub. Gue kayak aduh capek. Kadang gak ada waktu, kadang gak ada duit. Cuman ya gue berpikir sekali lagi kayak aduh lu kan namanya juga lagi merintis kan. Ini awal karir lu, jadi ya lu gak usah iri sama orang lah. Kalau gue inget-inget lagi, gue juga udah spend my 20s itu in Europe. Jadi kayak gak semua orang bisa ngelakuin itu. Jadi kayak ya kalau lu susah 3 tahun ke depan ya udah nikmatin aja. Lu udah hidup 25 tahun, 27 tahun tuh udah happy banget. Ada masanya lah ya, setiap orang itu punya masanya. Sendiri. Oke, sekarang aku penasaran nih pendapat lu tentang kemudahan berbisnis saat ini. Meminimalisir megang cash. Jadi kalau apapun itu mereka bisa bayar dengan non tunai, pasti mereka bakal bayar itu dengan non tunai. Jadi kayak
ya sekarang orang-orang memudahkan ya kan. Iya, dan cepat juga gitu. Jadi orang-orang tinggal scan, oke, tunjukin kita foto, udah selesai. Oke. Nah, itu kan tadi dari bisnis sendiri. Tapi kalau pesan-pesan untuk teman-teman Dana yang ingin terjun ke dunia bisnis nih apa? Hal yang pertama itu yang pasti lo harus pikirin itu produknya mau apa, mau ngejual apa, target marketnya tuh siapa, lo mau ngejual ke siapa. Oke. Kayak kalau ada orang bilang, ya gue ngejual ke siapapun yang bisa Ke semua orang gitu. Kadang kan pengusaha suka bilangnya semua orang bisa kok gitu. Gue tuh selalu ngomong ke teman-teman gue yang pertanyaan kayak gitu. Gue analogin sama rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu semua orang makan, tapi itu ada segmentasinya tersendiri. Ada nasi ayam itu 15.000, ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000 tuh kayak siang malam atau mana. Pagi siang malam. Semua ada segmennya masing-masing. Nggak mungkin tuh yang pagi siang malam itu ke makan tiba-tiba ujuk-ujuk ke nasi Padang yang harganya 15.000 nasi ayam. Begitupun sebaliknya, karena kan kualitasnya beda atau harganya beda. Itu pokoknya semua orang tuh udah ada marketnya sendiri-sendiri. Jadi kayak lo harus tentuin lo mau ngejualnya ini ke siapa gitu loh. Nggak mungkin lo ngejual ke semua orang. Oke. Dan harus fokus kali ya, sesuai dengan target marketnya yang memang cocok fit gitu. Terus yang kedua tuh bisnis plan-nya itu harus rapih banget. Karena gue tuh di awal gue buka toko di Santa tuh, gue jujur gue bisnis plan gue berantakan banget. Dan itu gue harus bangun lagi kayak setengah tahun apa lebih buat ngemantepin, oh maunya gue tuh apa sih, ini dari segi produk kualitasnya mau kayak gimana, marketingnya mau kayak gimana, terus brandingannya mau kayak gimana, pricing pointnya mau kayak gimana. Berarti bisnis plan yang bagus itu yang detail gitu, bener nggak? Atau ada berdasarkan jangka waktunya nih, kayak kadang ada orang yang kayak 1 tahun udah break even point, atau 3 tahun atau 5 tahun atau sampai 10 tahun udah dipikirin gitu. Detail banget juga, 100% gak usah mesti 100% sih. Kalau lu nunggu 100% dulu baru lu buka atau jalanin, itu nggak bakal lama banget, itu pasti ke pendingnya. Nggak mesti 100%, 60%, 70%, lu beraniin aja, jebrak gitu. Nanti lu juga bakal learning by doing. Kayak gue pun lebih baik learning by doing daripada gue setup di awal. Tapi menurut gue balik lagi kayak kalau lu bisa mikirin lebih bagus lagi, lebih detail lagi, ya it's okay. Nggak mesti 100%, yang penting lu beraniin aja. Karena pasti di awal-awal tuh pasti bakal banyak adjustment itu dari berbagai perspektif. Kalau selain modal finansial, ada nggak modal lain, soft skill atau mungkin tadi selain mental? Oke, modal tuh either capital, either lu punya ide, bisnis plannya gimana, forecastingnya gimana, atau lu punya masa. Menurut gue 3 itu. Harapan kedepannya nih untuk bisnis apa? Kalau harapan gue sih yang penting bisnis gue bisa berkembang pelan-pelan aja. Terus orang-orang makin bisa ngelihat bisnis UMKM tuh gimana. Mungkin makro bisnis kita kecil, tapi kualitas kita nggak kalah sama yang di restoran. Jadi mau makan apapun itu nggak mesti ngeliat brand-brand gede, karena banyak brand-brand kecil yang mulai dari Instagram atau mulai pada saat pandemi kayak gue, itu kualitasnya bagus-bagus banget. Dari makanan murah sampai makanan mahal mereka ada. Gue yakin itu kualitasnya bagus, nggak kalah sama yang franchise gede itu. Jadi lapar ya ngomongin makanan terus nih. Ada keinginan pengen buka cabang berapa puluh atau berapa ratus gitu nggak? Buka cabang pengen, kalau nanti ketemu investornya. Ya boleh nih, investor kalau ada yang lirik-lirik boleh banget. Cuman ya gue gak mau banyak-banyak lah, kayaknya mungkin buat 2 atau lebih ke quality berarti ya daripada quantity. Iya, karena gue ngeliat kalau buat bisnis sandwich kayak gue tuh kurang cocok kalau buat buka outlet banyak-banyak gitu. Mending gue outlet gue dikit, tapi kualitasnya bisa kejaga. Berarti belum ke franchise lah ya. Masih jauh lah ya untuk franchise. Thank you banget, seru banget nih obrolan kita hari ini. Tadi ada beberapa poin ya yang emang harus siapin modalnya, dari capital, kemudian masa gitu. Nah, teman-teman Dana juga bisa cek sosial medianya dari Neustadt Eatery. Betul. Ya kan? Di mana sosial media? Kasih kerjaan buat editor nih. Lihat-lihat ya. Ampun.
Oke, dan order juga nih karena bisa jadi alternatif makanan kalau misalnya kamu bingung mau beli makan apa. Yes. Semoga kalian dapat insight baru dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk ikutan kuis dan dapetin hadiah saldo Dana dengan cek description box atau pin chat. Dan untuk info lengkapnya langsung aja dicek. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Dana Indonesia. Oke. Terima kasih untuk yang udah nonton dan terima kasih juga kakak udah ngobrol, Thank you, Kak. sharing-sharing pengalaman bisnisnya. Sampai ketemu di waktu senggang berikutnya guys, bye-bye. Bye. Cuzi.